ngotot yang paling bermanfaat buat pribadinya saya adalah ngotot yang kasih kamu result. Ngotot yang kasih kita result. Betul, resultnya sebagai apa? Bukan pujian. Tapi tetap harus ditukar sama uang. Oke, ada satu quotes terakhir nih kok ya. Oke. Ini ada bukunya si Robert Kiyosaki. Oke. Orang sukses adalah orang yang handal, meski bukan di bidang yang ia sukai. Oh, sepakat. Bagus banget. Coba gimana maksudnya kok? Welcome to podcast Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut kita penting lewat pikiran si Boy. Masih bareng Michael George. Halo semuanya. Ya, hari ini kita mau bahas apa, Kol? Hari ini kita bakal bahas bedah quotes bisnis aja dah kok. Bedah quotes lagi? Iya. Tapi quote untuk bisnis. Oke, kita coba. Ini petuah-petuah yang ada di buku. Coba aku tuangin di sini, kita Boleh. tanya. Pikiran si Boy gimana? Oke. Walaupun agak unik ya nanti jawaban-jawabannya ya. Iya. Coba. Nah ini ada salah satu, ini kok, mentalitas founder. Itu ada 3. Ya. Yang satu itu punya visi misi yang kuat. Yang kedua itu peduli apa yang terjadi di lapangan, di bisnisnya mungkin kali ya. Iya. Yang ketiga itu punya rasa memiliki kok. Oke. Ya aku sempat dengar teori ini di Indrawan Nugroho. Oke, Dr. Indrawan. Indrawan Nugroho ya. Betul. Iya. Jadi menurut Koko gimana? Secara teknis sih bener ya. Kalau misalnya 3 hal itu. Tapi kan pertanyaannya apakah semuanya harus punya hal itu atau salah satu punya satu hal? Oke. Kalau misalnya semuanya punya hal tersebut rasanya sulit. Tapi biasanya kalau misalnya kita mau kolaborasi bisnis atau kita mau ngejalanin sesuatu dan berkolaborasi sama orang lain, umumnya alasan utama kita kolaborasi kan saling melengkapi. Oke, ngisi role gitu kok ngisi ya. role. Kalau misalnya rasanya kita ada yang kurang apa ya bisa dilengkapi. Kalau misalnya secara spesifik 3 itu betul. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ada kurang salah satu atau salah 2 berarti bisnisnya nggak jalan dong. Itu pertanyaannya kok. Iya, itu pertanyaannya. Apakah bisnisnya akan jalan kalau salah satu atau salah 2-nya ini nggak ada? Kayaknya nggak jalan ya. Kita juga nggak tahu. Jujur aja. Bisa jadi 3-3-nya ada pun yang nggak ada toleransinya kan juga bisa. 3-3-nya ada nih. Yang pertama tadi apa? Punya visi misi yang kuat. Yang kedua peduli sama apa yang terjadi. betul. Yang ketiga rasa memiliki terhadap perusahaan. Betul. 3-3-nya ini udah lengkap. Ternyata rasa toleransinya nggak punya. Toleransi maksudnya apa kok? Toleransi terhadap rekan satu dan rekan lainnya. Ya kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Secara fundamental oke, tapi kita nggak bisa bilang best practice-nya akan seperti ini karena teorinya seperti ini nih. Teorinya nggak ada masalah, teorinya benar-benar nggak ada masalah. Tapi sesuai kenyataan yang memang orang udahan ketika mereka kerja bareng, bisa jadi 3-3-nya ini sudah ada. Tapi satu dan lain hal kan jujur juga bagian dari contoh orang yang visi misinya jelas tapi jujurnya nggak ada ya bisa jadi juga pecah juga gitu. Karena lebih sih gitu. Secara teori nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian tanya best practice-nya seperti apa, ya kalian cek lah dengan BOD kalian atau BOD apa tuh kok? Board of Director. Kalau misalnya kita join sama orang, berarti kan ada beberapa BOD. Ya intinya sih ya sesuai sama harapan lah. Semuanya berharap perusahaannya jalan sesuai harapan. Jadi kalau bisa sih punya ini. Iya. Kalau nggak punya ya nggak ada masalah juga. nggak masalah. Tapi setelah punya pun apakah akan baik-baik saja juga kan belum tentu. Oke. Kadang kan ada ego juga di dalamnya, ada segala macam gitu loh. Karena people change. Dengan adanya uang manusia tuh berubah. Jadi semoga aja semuanya baik-baik saja. Tapi fundamentalnya bagus. Basicnya ada oke. Tapi apakah ini akan menjamin belum tentu gitu loh. Tapi kalau yang baru join gitu tuh kok, misal itu dia punya rasa memiliki nggak sih kadang? Harusnya punya. Tapi kalau nggak punya pun nggak apa-apa. Karena kan memang nggak ada uangnya juga. Nggak ada uangnya juga maksudnya? Kan ketika baru join emang uangnya nggak kelihatan di depan. Jadi kadang-kadang rasa memilikinya tuh tidak tumbuh. Contoh. Belum ada ya, belum percaya kan? Ya kayak PDKT sama pacaran, terus mau nikah, terus bilang butuh gak sih ketika orang PDKT atau jadi pacar tuh rasa memilikinya tinggi? Ya belum tentu. Karena kan masih PDKT. Dan yang kedua adalah waktu itu kan gak bisa dibayar pakai apapun ya. Karena kemelekatan kita bukan terhadap manusianya. Atau kesedihan kita terhadap hilangnya orang itu bukan karena diobservasi nih ya. Bukan karena orangnya yang hilang, tapi kebiasaannya kan kata Bapak Deddy Corbuzier lagi nih. Jadi bisa kita pacaran atau ketemu orangnya nggak ada. Jadi sosoknya yang hilang, berarti kan rasa memilikinya yang hilang.
Ketika awal-awal kalau ditanya ada nggak rasa memiliki, belum tentu. Makanya kan harus dicari value masing-masing gimana. Terus ketika value-nya ada, perusahaan berkembang. Sama kayak hubungan, ketika hubungannya juga sudah oke, sama-sama cocok, baru rasa memilikinya tuh lumayan tinggi. Gitu. Menarik. Lanjut. Next quotes ya kok. Boleh. Ini ada quotes kedua nih kok. Aku Ya. ambil dari buku Still Like an Artist. Oke. Semakin expert kita di suatu bidang, Ya. tuh kita semakin terjebak di limiting belief. Apa tuh limiting belief? Kayak limiting belief gitu lah. Apa ya bahasanya? Apa itu limiting belief? Kayak mentok aja gitu kok. Oh, Mental oke block oke mungkin, oke. Tapi suatu Oke. Menariknya faktanya iya. Gak ada terobosan mungkin kali ya mungkin ya. Limiting beliefnya mungkin dia di sini kita parameter dulu ya. Takutnya kita juga salah terhadap limiting belief. Kita limiting beliefnya ini di posisi yang contoh dia tukang F&B, expert banget di F&B. Dia nggak mungkin jadi tukang bangunan atau jadi toko bangunan. Oke. Jadi beliefnya itu nggak yakin kalau ketika dia buka toko bangunan dia juga baik-baik saja. Ini kita kasih parameternya dulu biar kalaupun kita salah, kita salahnya di putaran ini gitu loh. Iya. Ada kemungkinan seperti itu iya, karena kan orang itu pasti gimana ya ngomongnya ya. Ketika kita punya pengalaman itu datangnya dari mana? Dari kejadian-kejadian yang lewat ya. Udah, kejadian yang sudah lewat, 1 kejadian sama 1000 kejadian lebih banyak mana? 1000. 1000 kejadian 1 tahun sama 1000 kejadian 1 bulan sama atau beda? Beda lah. Teknisnya sama. Oh sama. Teknisnya ya, 1000 kejadian nih ya, kejadiannya kan yang sama. Jadi pengalamannya itu yang apa ya, yang berharga, si 1000 kejadiannya ini. Tapi ketika dia sudah expert di bidangnya, bisa jadi ini bukan 1000 kejadian, ini jutaan kejadian. Dia udah ngerti cara mainnya, dia udah tahu A sampai Z-nya. Tapi ketika dia mau melompat dan dia ingin mencoba hal yang baru, dia otomatis harus paham bahwa jutaan kejadian atau jutaan masalah yang pernah dihadapi di bidang ini harus diulang dari nol. Dan di posisi itu juga ada kemungkinan orangnya menjadi dia limiting belief. Bukan masalah limiting, tapi mungkin dia lebih ke arah, biasanya nggak works gitu. bukan, lebih ke arah realistis. Lah kan dia udah terbiasa berapa juta kejadian gitu betul. Tapi bukan berarti apakah orang limiting belief itu menjadi orang yang salah. It's okay for limit your belief itu kan ya sih. Jadi kalau misalnya quotes itu dikasih ke saya dan saya merasa tidak expert di bidang lainnya, saya terima. Tapi bukan sebagai karena expert jadi limiting belief, harusnya lebih expert apa lebih belief bahwa kejadian yang lain kita mau kerjain. Iya. Contoh, kamu jadi apa hitungannya? Pemain gitar deh. Pemain gitar. Kamu mau jadi expert di bidang pemain gitar tapi nggak bisa main yang lain, atau gitarnya biasa aja, drum bisa, piano bisa, mau yang mana? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya, itu kan preferensi lagi. Kalau kakak mau yang profesional di bidangnya. Karena pasti itu. Iya, karena bayaran biasanya lebih mahal. Dalam soalnya ilmu. Iya, betul. Oke. Misalnya bisa main melodnya lah di gitar, bisa main apalah gitu loh. Tapi kalau misalnya dibilang apakah limiting belief itu menjadi sebuah masalah, ya belum tentu. Itu. Kita break dulu, ada azan. Iya, jadi versinya saya, preferensi orang tuh macam-macam. Kalau memang secara marketing, ilmu marketing kan nggak ada rumusnya. Dan orang marketing pun biasanya umumnya bisa jualin apapun. Bukan, jadi expertise-nya adalah marketingnya, menjual sesuatu. Tapi kalau biasanya umumnya di produk, besi lah, kayu lah yang memang rasanya susah loncat, kayaknya it's okay juga untuk susah loncat. Dan memang didesainnya seperti itu gitu loh. Menarik. Lanjut. Oke, ada satu quotes terakhir nih kok ya. Oke. Ini ada bukunya si Robert Kiyosaki. Oke. Orang sukses adalah orang yang handal, meski bukan di bidang yang ia sukai. Oh, sepakat. Bagus banget. Coba gimana maksudnya kok? Orang sukses adalah orang yang handal, meski bukan di bidang yang ia sukai. Betul. Terkadang kan memang suka sama kerja kan bedanya jauh banget ya. Suka sama kerja Bedanya jauh beda banget. jauh. Berarti hobi jadi kerjaan tuh agak susah. Kita nggak ngomongin Beda konteks ya. konteksnya dulu, Oke, beda. lanjut lah. Konteksnya adalah handal meskipun itu bukan Bidang yang dia sukai. bidang yang dia suka. Contoh, dia kuliah pengen banget, senang banget robotika. Beres nih kuliahnya robotika, happy, IPK-nya selesai. Udah beres, 2 tahun 3 tahun kerja jadi digital marketing, tapi expert. Sukses Salah di nggak? sana gitu. Sukses di sana? Ya kan nggak juga. Ada yang hitungannya apa ya? Matematika nuklir kan juga ada tuh. Iya. Terus beres-beres kerjanya di IT.
Jadi kita bukan masalah kita suka apa terus kita ngotot. Yang benar adalah ya, ngotot yang paling bermanfaat buat pribadinya saya adalah ngotot yang kasih kamu result. Ngotot yang kasih kita result. Betul, resultnya sebagai apa? Bukan pujian. Tapi tetap harus ditukar sama uang. Karena ketika kita ngotot kita buang waktu, buang uang, buang energi, buang pengalaman banyak hal gitu loh. Otomatis di posisi-posisi itu yang harus di-highlight adalah kita tukar ini dengan apa? Harus ditukar dengan uang. Kalau misalnya ada beberapa orang beruntung di luar sana yang bisa menyalurkan hobinya dan menjadikan itu uang, tanda kutip. Oh, doyan mancing buka toko pancing, importir alat pancing dari Jepang, ya bagus banget. Tapi juga jarang sekali biasanya ketika hobi tidak sejalan dengan apa yang dikerjain, tapi sudah terlanjur kecemplung, ya sudah loh. Jadi kerjaan tetap kerjaan dan handal di bidangnya, hobi atau yang dia happy ya sebagai hobinya saja. Oke. Contoh, happy-nya dia mancing, kerjaan dia IT. Iya. Gak suka sama IT-nya, tapi jadi supervisor kerja 8 tahun sampai 10 tahun, gaji di atas 25-30 juta menuju 40 misalnya. Otomatis kan dia punya spare uang untuk melakukan kesenangannya. Oke. Ya udah, it's okay. Gitu. Oke. Jadi yang paling menarik adalah ya handal di bidangnya emang diharuskan gitu loh. Yang repot adalah sudah tidak hobi, tanggung ilmunya, ngotot mau menghasilkan uang dari hobi, jadinya nggak kemana-mana. Itu agak repot. Jadi masih believe bahwa hobinya bisa menghasilkan uang tapi memang nggak ada results-nya. Lanjutannya adalah si hobinya ini, hobinya kan sudah tidak ada results-nya dan kerjaannya pun merasa jadi cuek, jadi acuh. Wah bukan ini, gue nggak hobi nih kayak gini gitu loh. Ya udah jadi zombie lah di tempatnya gitu loh. Jadi orang-orang yang ini bukan hobi gue nggak passion di sini gitu. Dia kan nggak mau kerja cuman karena alasan bukan gue lah. Iya, bukan hobinya dia atau bukan happiness-nya dia gitu loh. Kadang-kadang hobinya kita juga nggak enak kok gitu doang sih. Umumnya hobi-hobi kita juga hobi-hobi yang capek gitu loh. Hobi-hobi olahraga capek, hobi lari capek. Hitungannya. Hobi nonton, kalau kalian bilang nonton nggak capek, nontonnya seminggu sekali. Coba sehari 6 tontonan dari pagi XX1 buka sampai jam 8. Kalau nggak kering itu mata ya capek juga gitu loh. Dan itu kan yang kita kerjain sebenarnya 5 hari kali 8 jam hitungannya. Jadi ya hampir semua hal yang bakal kita kerjain ya capeknya gitu loh. Tapi handal apa enggak? Oke, handal apa enggak balik. Betul. Oke. Berarti kita balik lagi nih kok yang ke pertama. Berarti Koko setuju sama yang mentalitas founder tadi? Oke, tapi best practice-nya atau praktek di lapangannya nggak semudah itu. Oke. Karena banyak banget aspeknya. Yang kedua, semakin expert, makin limiting belief, setuju? Setuju, dan itu nggak ada masalah. Oke, menarik. Yang itu nggak masalah. Apa tadi ya? Orang yang sukses adalah orang yang handal, meski bukan di bidang yang dia sukai. Betul. Banget Betul, karena orang yang sukses umumnya handal dulu, bukan suka dulu gitu doang. Oke deh. Gitu. Oke, pertanyaan aku udah habis kok. Thank you buat episode kali ini, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman buat ngedefinisin sesuatu, karena sesuatu yang kita terima di luar kita berharap bahwa ada analisa di baliknya. Oke. Ada dasarnya, bukan karena orang ngomong terus oh iya wah gila keren banget gitu. Bisa jadi obrolan ini pun menjadi sebuah kesalahan untuk saya sendiri atau kalian yang ngedengerin. Tapi kan kalian bisa beranalisa lagi, ini masuk akal gak sih gitu loh. Fungsi dari pikiran si boy reguler untuk kita ngebahas sesuatu lewat pikiran si boy murni sebagai kita terima sesuatu, kita olah dulu gitu loh. Ini kira-kira make sense nggak? Kalau nggak make sense ya kita ganti gitu loh. Contoh kayak tadi hitungannya yang masalah walaupun bukan kesukaan kita, tapi ya kita wajib handal. Itu benar juga gitu loh. Itu oke gitu loh. Tapi apakah kita sudah handal atau belum, itu yang kita observasi. Jadi arahnya mungkin ke arah sana. Itu aja untuk episode kali ini. Thank you banyak yang udah pada nonton. Semoga episode selanjutnya lebih bermanfaat untuk kalian. See you at the next episode. Bye-bye. Thank you. Thank you.